program pemberdayaan itu harus bersifat sustainability ya. Betul. Jadi harus ada keberlanjutan. Ya. Jadi jangan sampai kemudian program itu hanya dilaksanakan sekali. Karena ternyata tadi before after itu ada beberapa program itu yang intensitas di dalam memberdayakannya juga perlu jangka waktu ya Mbak Rahma ya, tidak yang kemudian 1 bulan selesai gitu ya dan lain sebagainya. Secara metodologi berarti yang kita lakukan adalah analisis situasi dulu. Baik. Kalau kita sudah melakukan analisis situasi, baru kita bisa tahu nih apa permasalahan yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat di sana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa program studi Administrasi Publik Unisa yang saat ini mengambil mata kuliah Kebijakan Kesehatan Masyarakat? Hadir kembali bersama saya dan narasumber kita yang sudah menemani, yaitu Ibu Dr. Surahma yang merupakan dosen program studi Kesehatan Masyarakat di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Halo. Apa kabar nih Mbak Rahma? Baik, Ya, dipanggil Mbak saja ini ya biar lebih akrab begitu ya. Masih semangat ya? Masih. Karena kita tadi habis ke lapangan gitu langsung kita memberikan edukasi nih kepada rekan-rekan mahasiswa. Keburu lupa. Iya, Jadi keburu lupa di lapangan begitu. seperti apa. Jadi langsung kita praktekkan ya informasi yang ada. Baik, teman-teman, pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode pemberdayaan di bidang kesehatan, khususnya berkaitan dengan program stunting. Jadi harapannya nanti nih Mbak Rahma ya, ketika kita akan membahas mengenai metode pemberdayaan ini, tidak hanya mahasiswa itu paham begitu bagaimana kemudian peran aktif kita secara individu maupun kelompok yang ada di masyarakat kita untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, tetapi harapan ke depan ini juga menjadi bagian untuk peningkatan prestasi mahasiswa nih Mbak. Karena kebanyakan mahasiswa itu kan kadang kesulitan begitu menyusun proposal terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Padahal tentu banyak sekali begitu ya Mbak Rahma yang bisa kita gali, terutama terkait dengan isu-isu kesehatan. Yang mana isu kesehatan itu kan persoalannya itu pasti sangat dekat begitu dengan lingkungan kita. Sehingga sangat tepat kiranya kalau kita kemudian membahas dan melanjutkan begitu pembahasan berkaitan dengan hal tersebut. Nah mungkin pertama kali nih Mbak Rahma, apa sih kemudian yang harus kita persiapkan begitu untuk membuat satu program pemberdayaan yang ada di masyarakat, khususnya dalam program stunting nih seperti yang sudah kita lakukan saat ini. Oke. Baik, kalau tadi ya kita mungkin sambil merefer yang tadi ya kita lakukan tadi ya. Jadi tadi teman-teman tadi kita tuh habis dari lokasi lapangan di tempat kita menjalankan program pengabdian masyarakat, yaitu di Tegalrejo Gunung Kidul. Itu lokasinya cukup jauh asik ya, cukup asik dan cukup menantang juga. Yang ini yang ingin kami sampaikan sebenarnya terkait dengan tadi yang pertanyaan juga dari Mbak In ya, terkait bagaimana sih awalnya kita mengidentifikasi atau membuat proposal itu gitu. Lah kalau kita mau mengatasi suatu permasalahan, pasti kan kita perlu mengetahui dulu nih permasalahannya apa. Betul. Gimana mau mengatasi permasalahan kalau nggak tahu masalahnya, ya kan? Jadinya secara metodologi berarti yang kita lakukan adalah analisis situasi dulu. Baik. Kalau kita sudah melakukan analisis situasi, baru kita bisa tahu nih apa permasalahan yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat di sana. Baik. Lah, saya menyarankan adik-adik kalau mau mengambil analisis situasi langsung ke lapangan saja. Jadi jangan sampai kita hanya mendengarkan cerita atau kita hanya melihat dari internet atau mungkin malah hanya mengira-ira. Itu jangan sampai seperti itu. Tapi kita ke sana real, kita tahu permasalahannya apa. Dan nanti adik-adik di sana itu belum tentu kita hanya menemukan 1 atau 2 masalah saja. Mungkin banyak yang kita temukan banyak. Dan di situ kita harus membuat prioritas masalah, ya kan? Apa yang paling urgent nih yang perlu diatasi di sana gitu, yang kira-kira cocok dengan sumber daya yang ada di sana. Artinya sumber daya manusianya yang cocok. Gitu. Jangan sampai kita buat program, ternyata di sana nggak ada dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Sumber dayanya nggak ada. Juga termasuk ke sumber daya modal ya kalau kita jalan seperti itu ya. Kalau bisa kita mengoptimalkan
yang ada di sana gitu. Jadi kearifan lokal tuh diangkat sehingga nanti pasti kita didukung oleh masyarakat. Betul. Kalau sampai kita memberikan program tapi tidak cocok untuk mereka, ya saya bisa memastikan bahwa nanti begitu kita pergi dari lokasi itu program itu selesai. Gitu. Jadi jangan lupa pesan kami sih ketika di awal itu tolong hadir ke sana, temui orang-orang yang tepat gitu, kemudian tanya bagaimana permasalahannya, gali informasi itu sedalam mungkin sehingga nanti adik-adik punya gambaran dan jangan lupa ambil gambar ya kan. Dari sekarang ya zaman sekarang itu kan kita butuh real nih. Kalau bisa juga bisa akses data-data yang statistik misalnya di kantor kelurahan atau ketemu kader kesehatan seperti itu sehingga kita bisa tahu nih data yang real itu seperti apa. Jadi kita bicaranya jika hanya kira-kira banyak sedikit gitu, tapi kita bisa menyebutkan real data kuantitatifnya itu berapa. Itu di awal. Kalau misalnya nanti setelah itu sih kita baru bisa ya menentukan prioritas masalah kesehatannya. Biasanya sih kalau program pengabdian masyarakat kita disuruh milih 2 yang paling disepakati bersama oleh masyarakat untuk diselesaikan. Oh ya, jadi itu ya. Jadi jangan sampai kita membuat masalah itu tanpa disepakati atau tanpa di cross check dengan yang ada di sana. Jadi takutnya nanti kita menyimpulkan sesuatu nggak pas nih dengan yang ada di sana. Oke, untuk di awal yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisis situasi. Jadi itu diperlukan agar kita tahu nih permasalahan di lokasi itu seperti apa. Jangan sampai kita itu mau menyelesaikan masalah tapi masalahnya aja tidak teridentifikasi dengan baik. Sehingga saya menyarankan adik-adik untuk langsung ke lapangan. Jangan hanya mengambil data dari katanya orang atau ngambil searching dari internet gitu. Saya kira itu kurang akurat karena kita harus melihat bagaimana sih kondisi realnya di lapangan itu gitu. Jadi adik-adik nanti ketika mengambil permasalahan itu tolong benar-benar datangi lokasinya gitu. Nah, itu salah satu tahapan awal untuk analisis situasi. Setelah itu nanti pada saat di lapangan mungkin adik-adik akan menemukan begitu banyak masalah, tidak hanya 1-2. Padahal kan kita terbatas nih sumber dayanya, kemudian tenaga kita, mungkin nanti ada permasalahan anggaran dan seterusnya. Jadi kita perlu memilih prioritas masalah. Biasanya sih atau 2 aja gitu. Dan itu harus kita cross-check-kan dengan yang ada di sana. Jadi jangan sampai itu hanya asumsi kita, bukan merupakan kondisi real di lapangan. Dan itu harus terverifikasi. Karena kalau misalnya tidak, itu bahaya. Takutnya nanti itu tidak disetujui oleh mereka. Oh iya, benar-benar. Jadi yang paling penting nih ya teman-teman di dalam menyusun proposal pemberdayaan masyarakat, tadi ya Mbak, mengidentifikasi secara akurat dan tepat. Sebenarnya permasalahan itu apa? Karena ternyata kalau kita hanya mengidentifikasi nih teman-teman melalui informasi di media, apalagi Google ya, itu kan kadang tidak terupdate dengan baik gitu ya Mbak. Itu saya juga pernah Mbak, ternyata ketika saya mengidentifikasi kondisi kelurahan, ternyata yang muncul di informasi yang muncul di media sosial itu sudah diselesaikan, tetapi tidak terupdate begitu, sehingga akhirnya program pemberdayaannya tidak tepat terhadap masalah yang kemudian ingin diselesaikan. Nah, jadi memang hal yang tadi penting itu adalah kita analisis situasi yang tepat begitu ke dalam mitra sasaran. Karena tadi juga persetujuan juga ya Mbak. Mereka harus tahu dan juga memverifikasi bahwa permasalahan itu memang ada. Karena dulu nih pernah ada kasus nih. Jadi misalnya kita mengatakan stuntingnya tinggi, oh ternyata di sana tuh tidak mau diekspos. Itu kan bisa. Jadi kita sudah terlanjur membuat permasalahan itu, kita angkat menjadi proposal kita, tiba-tiba mereka nggak mau menerima karena misalnya merasa, oh ini aib nih bagi tempat kami, kami nggak mau kayak gitu. Jadi memang harus ada persetujuan dari tempat mitra itu. Sasaran. Sama itu Mbak, kalau bisa sih kalau saya menyarankan datanya itu kuantitatif ya, artinya jangan lebih banyak, lebih sedikit, sebagian besar gitu. Jadi kalau bisa ya datanya itu data benar-benar terverifikasi dengan baik, terdata gitu, sehingga nanti ya perlu memang menghubungi kelurahan misalnya, puskesmas atau mungkin yang kader-kader ada di sana sehingga dapat data real dan terkini. Takutnya di internet ya kan tahu datanya tahun 2022 padahal kita sekarang tahun 2024 untuk proposal tahun 2025. Ya kan jadi nggak betul akurat. kan
2 tahun Iya, ya, artinya kan tentu sudah ada perubahan yang Iya. ada di dalam masyarakat. Takutnya gitu. itu. Betul. Dan dokumentasi yang kemudian harus dilakukan. Tadi kalau Mbak Rama menyampaikan bahwa ada data kuantitatif yang harus kita munculkan. Ya. Karena istilahnya itu adalah data yang menegaskan begitu ya kepada pembaca atau reviewer bahwa memang hal ini perlu untuk ditangani begitu. Betul. Jadi kalau kemudian itu hanya dijelaskan secara kualitatif, bisa mohon maaf dalam tanda kutip apakah pernyataan ini kemudian real memang disampaikan oleh pemangku kepentingan atau masyarakat atau hanya karangan semata. Tapi kalau berbasis data itu insya Allah juga bisa dipertanggungjawabkan ya Mbak Rama, selama perolehan data itu juga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, tadi juga kita tahu bahwa dokumentasi itu tadi ya tidak hanya data dokumentasi berkaitan dengan data-data, tapi dokumentasi yang lain mungkin juga penting foto ya. betul, zaman sekarang ya Mbak ya, kalau nggak ada foto kayaknya belum oke gitu. Betul. Karena kayak memotret kondisi real di lapangan. Dan itu biasanya diminta sih di proposal-proposal. Jadi ada gambar, sertakan gambar kayak gitu. Betul. Jadi sekarang gambar berbicara ya, karena zamannya juga udah seperti itu. Iya, dan ketika ada gambar itu sepertinya pembaca maupun reviewer itu jadi punya gambaran begitu ya Mbak Rama ya, bahwa oh ini kondisinya seperti ini. Sama itu untuk memverifikasi Mbak, kalau dia benar-benar datang ke lapangan. Jadi jangan sampai dia itu ambil di internet misalnya, di capture dan seterusnya. Betul. Nah, Mbak Rama, kalau kemudian analisisnya itu kita pergunakan melalui tinjauan pustaka, kayak literatur atau ini, itu juga diperbolehkan nggak sih di dalam penyusunan proposal pemberdayaan masyarakat? Kalau sebenarnya kalau sepengetahuan saya tidak. Jadi biasanya itu memang real kondisi di lapangan. Kalau literatur review itu kalau mau buat untuk publikasi mungkin bisa ya. Penelitian gitu ya istilahnya. Gitu. Tapi kalau untuk pengabdian masyarakat saya kira datanya harus real ya. Untuk yang saat ini memang benar-benar terjadi di sana seperti itu. Kalau publikasi kan biasanya udah lewat kan ya Mbak ya. Betul. Kita jurnal gitu bisa terbit sudah mungkin setahun berikutnya program itu selesai gitu. Atau kalau kita internasional bereputasi bisa bertahun-tahun betul, apalagi yang antri-antri begitu ya, kayaknya kita cukup memahami terkait itu. Baik. Jadi ya lebih baik ke lapangan aja daripada literatur review terlalu panjang ya. Iya benar-benar. Mbak Rama, tadi disampaikan juga banyak sekali permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian kita harus memetakan prioritas masalah. Nah, setelah kita prioritaskan masalah, kita sudah membuat nih poin-poin prioritas masalah. Kemudian kita coba menyusun strategi penyelesaian masalah. Nah, apakah strategi penyelesaian masalah itu kita identifikasi sendiri begitu ya dari analisis kita, atau juga strategi itu perlu kita soundingkan juga kepada mitra kita? Oke, jadi terkait dengan metodologi apa yang akan kita pakai dalam mengatasi permasalahan tersebut kan diawali dari analisis masalah, kemudian prioritas masalah, kemudian kita menawarkan solusi ya kan. Nah, solusi yang kita tawarkan itu harapannya juga dikonfirmasi Mbak oleh tempat yang bersangkutan. Kayak tadi itu misalnya kita sudah menulis nih kita akan melaksanakan kegiatan A, ternyata di sana nggak ada orangnya, nggak ada sumber dayanya, nggak ada modalnya, nggak cocok kulturnya kayak gitu. Jadi memang setelah kita membuat solusi permasalahan, kita sampaikan ke mereka dulu kalau seperti ini cocok nggak Pak gitu. Ada masukan tidak? Plus kalau kita buat solusi itu kan kita harus buat indikator tuh. Indikator pencapaiannya seperti apa. Jadi jangan sampai tidak terukur. Jadi pastikan itu terukur dengan kuantitatif ya. Jadi kalau hanya banyak sedikit dan seterusnya itu sekarang kurang bisa diterima lah. Kalau misalnya sampah gitu ya, sampah dulunya 10 kilo setelah diolah jadi 5 kilo kayak gitu. Jadinya ada pengurangan, ada indikator yang jelas terkait dengan karena tadi di awal ketika analisis situasi kita sudah menyajikan data ya, data berbasis kuantitatif. Misalkan mungkin sasaran program penanganan stunting, pemberian makan misalkan atau pemberian gizi. Sasarannya misalkan di tahap tahun pertama misalkan sasarannya 50 anak begitu ya, atau 50 kakak. Kemudian di dalam tahun selanjutnya begitu kita sasarannya lebih banyak dan lain sebagainya, sehingga itu memang harus diukur. Poinnya adalah ada pengukuran untuk melihat sebelum
dan sesudah dilakukannya program pemberdayaan. Nah, oke, selanjutnya nih Mbak, berarti tadi ya tahapannya analisis situasi, kemudian prioritas masalah, kemudian menyusun metodologi, di mana konsep penyusunan itu berarti tadi ya ada diskusi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ada diskusi dengan mitra terkait dengan kegiatan yang harus dilakukan. Karena tadi ternyata juga di dalam proses pemberdayaan itu ternyata tidak hanya kita yang kemudian memberdayakan, tetapi mitra itu punya kontribusi ya Mbak, tadi menyediakan sumber daya gitu ya, kemudian menyediakan apa ya, misalkan ya masyarakat begitu ya, kemudian sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan program. Nah itu tuh nanti akan berhubungan dengan keberlanjutan program. Jadi kan biasanya kan kita ada jangka waktunya nih ya, setahun atau 2 tahun gitu. Kalau kita dapat multi-year, setelah itu siapa yang akan melaksanakan? Kalau bukan masyarakat, kan kita di sana namanya juga pemberdayaan kan. Berarti setelah kita tinggal, harapannya ada estafet selanjutnya yang diberikan kepada mereka. Mereka bisa berdaya setelah itu tanpa kita. Kalau kita harus jalan terus kan nggak mungkin juga kan. Pasti ada waktunya juga, dana juga dan seterusnya. Dan kalau program, jadi danai sesuai dengan waktu yang diusulkan. Oke, jadi poin selanjutnya adalah program pemberdayaan itu harus bersifat sustainability ya. Jadi harus ada keberlanjutan. Jadi jangan sampai kemudian program itu hanya dilaksanakan sekali. Karena ternyata tadi before after itu ada beberapa program itu yang intensitas di dalam memberdayakannya juga perlu jangka waktu ya Mbak Rahma ya. Tidak yang kemudian 1 bulan selesai gitu ya dan lain sebagainya. Oke, itu secara konsep nih Mbak Rahma. Coba kita bantu yuk teman-teman mahasiswa, adik-adik ini untuk melihat contoh praktis yang sudah kita lakukan nih Mbak Rahma ya. Kebetulan kita adalah tim program pengabdian masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat terkait dengan program stunting tadi di Desa Tegalrejo Gunung Kidul. Yang mana desanya luar biasa adik-adik ya, kalau ada waktu begitu rekan-rekan mahasiswa itu bisa kemudian bermain ke sana. Karena tidak hanya asik ya, tapi juga cukup ekstrim begitu ya untuk menaikkan adrenalin kita begitu ya. Saya aja ya agak deg-degan begitu ya. Nah, ini gimana nih Mbak, program kita itu tuh berangkat dari seperti apa sih sebenarnya begitu? Kalau kemarin itu kan karena kita multidisipliner ya ini ya. Saya dari kesehatan, Mbak In dari administrasi publik seperti itu, sehingga garapannya pun kita bedakan kan ya. Mbak In menggarap masalah bagaimana peningkatan kapasitas kelembagaan dari masyarakat di sana untuk biar mereka berdaya dan siap untuk menerima program kita gitu ya. Kalau saya lebih ke teknis praktisnya, artinya ke bagian intervensinya itu apa gitu. Jadi kemarin kan kita memberikan intervensi kalau dalam bidang kesehatan itu kan kolam ikan lele jadi harapannya bisa menjadi tambahan gizi keluarga, lalu kemudian hidroponik itu bisa sayurannya ditanam di pekarangan, kemudian nanti bisa dipakai untuk meningkatkan gizi keluarga, ayam, petelur, kemudian kemarin itu kita juga ada program yang terkait dengan itu, karena kalau kita mau budayakan lele itu ternyata permasalahan utamanya masyarakat itu ada di pakan. Lele itu butuh banyak sekali pakan. Kalau beli mahal. Jadi biasanya kita nyumbang kolam gitu bisa mampu kan, kita berikan ke mereka, kita kasih bibit lelenya. Jadi nih panen sekali. Tapi selanjutnya mereka nggak akan lanjutkan lagi. Kenapa? Karena ternyata setelah kita nggak memberikan support, mereka nggak kuat untuk membiayai operasional dari program yang akan diteruskan tadi itu. Jadinya akhirnya kan kita harus menambah. Dan dengan program pembuatan pelet. Itu tadi adik-adik. Jadi kan ketika kita sudah membuat suatu keputusan gitu, programnya ini ternyata di lapangan tuh fleksibel sekali gitu. Jadi kita juga harus bisa adaptif ya. Orang lapangan itu jangan sampai terlalu sakot, terlalu sakot itu apa ya? Paten gitu ya. Paten gitu ya, jangan kaku, kemudian kaku. Jadi kita harus dinamis. Kenapa? Karena tadi itu di lapangan itu sangat kompleks sekali. Kita melakukan tiba-tiba di hari H berubah. Jadi kita harus menyesuaikan saat itu juga gitu. Nah, itu kan terjadi pada kita ya. Kita dulu kan programnya di awal pengolahan sampah nih, karena sanitasi mempengaruhi
masyarakat untuk bisa berdaya dalam penanggulangan stunting. Ternyata nggak diperbolehkan kan ya. Hanya kita berpindah ke gizi keluarga. Betul. Ya, dan memang sebenarnya relatif juga. Kalau Mbak In kan kemarin di pemberdayaan itu gimana? Iya. Oke, jadi teman-teman mungkin berawal dulu ya Mbak. Maksudnya berawal dari analisis situasi di mana memang daerah Tegalrejo ini stuntingnya juga cukup tinggi ya Mbak Rahma ya. Stuntingnya juga cukup tinggi dan ini itu adalah pelaksanaan program tahun multi years ya Mbak, multi years. Sehingga memang sustainability yang kemudian kita lakukan. Jadi dari stunting yang cukup tinggi, mohon maaf di Gunung Kidul kan juga dari aspek perekonomian juga ya Mbak ya, kemudian edukasi masyarakat, juga lingkungan, karena mereka itu memiliki apa ya Mbak, maksudnya kayak tanahnya juga tidak subur begitu ya, sehingga mereka juga bingung ini mau seperti apa. Nah makanya tadi dalam aspek Kesmas, secara praktis Mbak Rahma tadi ada beberapa alat yang kemudian disiapkan juga. Kemudian alat itu juga untuk peningkatan gizi, tapi juga untuk pemberdayaan. Karena lele tadi kalau dikelola dengan baik kan juga bisa diperjualbelikan untuk aspek ekonomi. Seperti itu. Ya, jadi kalau masyarakat kreatif bisa dikembangkan. Dan itu kemarin Mbak Rahma yang saya lakukan teman-teman. Jadi memang di sana itu saya juga memberikan informasi begitu tentang penguatan kelembagaan desa. Salah satunya dengan melalui pembentukan BUMDes begitu ya. Nah, jadi memang di kelurahan ini memang harus ada wadah Mbak Rahma yang kemudian mengelola ini. Karena kalau tidak nanti akan terjadi gesekan yang ada di dalam kelompok sosial. Ini tuh yang harus ngelola siapa dan lain sebagainya. Makanya kemarin itu bagus sekali pemerintah kelurahannya juga support begitu untuk membentuk BUMDes yang dimana BUMDes itu dibentuk oleh beberapa berasal dari beberapa kelompok masyarakat begitu dan jadi artinya ada dukungan dari masyarakat secara luas kemudian dibentuk dan dikelola gitu. Jadi memang konsep pemberdayaannya begitu nih teman-teman. Jadi memang makanya tadi disampaikan multidisiplin. Karena persoalan apalagi tentang pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya satu ya, kayak misal saya aspek sosial, berarti saya harus hadir masyarakatnya nih. Bu Rahma aspek inovasi ya, teknis, begitu kesehatan masyarakat, gizi, keluarga itu juga menyasar hal tersebut. Nah dan kalau dalam pelaksanaan kita nih selama ini Mbak Rahma, tantangan yang kemudian muncul nih di dalam pelaksanaan pemberdayaan, karena kan kita juga harus memetakan tantangan-tantangan apa yang muncul gitu di dalam pelaksanaan pemberdayaan gitu. Baik, kalau yang kemarin saya bicara dalam sisi inovasi teknis ya, Mas ya. Kalau untuk tantangan kemarin itu memang masyarakatnya kurang pengetahuannya dan keterampilannya untuk menggunakan inovasi tersebut gitu kan. Berarti kan awalnya sebelum kita itu menerapkan inovasinya, berarti kan kita harus ada pelatihan dulu nih. Betul. Itu jadi ini mereka diajari dulu bagaimana cara menggunakannya, baru setelah itu mereka harapannya bisa menggunakan peralatan tersebut gitu. Lalu itu uji cobanya kayaknya beberapa kali ya. Beberapa kali kita harus memastikan mereka benar-benar paham dan tahu dan bisa mempraktekkan kan. Dan kita juga ternyata pada saat pelaksanaan kemarin ini ada error alat. Ada error alat itu pasti terjadi ya. Jadi memang ada beberapa dan kita mengagendakan 1, 2 kali, 3 kali ke sana itu belum tentu karena di proposal mungkin cuma tertulis 3 kali, tapi pada kenyataannya kita bisa berkali-kali ke sana seperti itu. Terus sama apa lagi nggih? Kalau kemarin itu terkait dengan bagaimana mereka itu mengembangkan inovasinya, mungkin seperti itu. Jadi itu sudah ada nih, gitu sudah ada kolamnya sudah ada, lalu sudah kita sudah beri lelenya gitu, tapi ternyata di sana itu airnya kurang. Benar. Karena mereka pakai pam ya. Airnya kan dicari tempat yang memang bisa cukup airnya gitu. Jadi ada perpindahan lokasi kan kemarin itu dari saya lupa ke rumahnya bapak siapa gitu ya. Akhirnya kan ke rumah yang sekarang karena terkait dengan pencahayaan seperti itu. Lalu kemudian ternyata kita juga kemarin itu bermasalah ke siapa yang akan menangani menghandle gitu ya, yang pokok itu siapa gitu. Kemarin itu hanya kan ke
Mbak In Iya, kan bahwa mereka benar-benar harus ada membentuk BUMDes, oh, wadah seperti begitu. itu sih yang kemarin kami rasakan pada Iya, saat di sisi betul. inovasi. Oke, jadi rekan-rekan mahasiswa di dalam membuat proposal pemberdayaan itu kita juga perlu memikirkan begitu ya aspek-aspek atau tantangan yang mungkin muncul di dalam pelaksanaan. Jadi kita sudah buat rincian begitu sudah cukup baik, tapi kalau kemudian kita tidak mampu mengidentifikasi tantangan, maka bisa jadi pelaksanaan itu atau program yang sudah kita susun itu tidak mampu dilaksanakan dengan baik di masyarakat. Sehingga itu tips lain ya yang perlu disiapkan oleh rekan-rekan mahasiswa. Mungkin yang terakhir nih Mbak Rahma, terkait dengan program pemberdayaan masyarakat ini. Kan kadang mohon maaf nih Kak, apalagi terkait dengan PKM ya, kadang mahasiswa itu merasa aduh kurang percaya diri, padahal ide-idenya cukup baik begitu. Apakah kan kadang kalau di PKM itu, apalagi di pengabdian kita juga karena dari Kemendikbud itu tuh apakah juga perlu begitu terkait dengan inovasi istilah-istilah. Nah kan kadang apalagi pemberdayaan masyarakat ya, kelihatan bombastis gitu ya. Iya, bombastis gitu loh. Apa kan banyak ya istilah-istilah yang ada di masyarakat, misalkan keris apa, singkatan dari ini. Apakah itu kemudian penting sih Mbak Rama di dalam proposal pengabdian masyarakat? Iya, kalau berdasarkan proposal-proposal yang lolos sih kebanyakan butuh seperti itu ya. Jadi butuh inovasi, kemudian ada keterbaruan, kemudian kita merancang sesuatu yang unik gitu, yang memang khas, yang nanti itu ketika orang dengar atau lihat itu tuh langsung ke sana gitu. Jadi dan itu biasanya salah satu indikator untuk melihat tadi itu kreativitas tadi itu kalau di mahasiswa seperti itu. Lah kok di program pengabdian pada umumnya itu kan untuk melihat bahwa itu memang merupakan hal yang baru, inovasi baru, penerapan misalnya hilirisasi dari penelitiannya dosen, kemudian dia misalnya ada paten baru misalnya seperti itu akan lebih menarik gitu. Jadi kekhasan-kekhasan seperti itu kan dibutuhkan ya. Biar tidak hanya ngambil punya orang lain kan. Iya betul. Dan kayaknya mahasiswa kalau suruh bikin kreativitas keren luar biasa dibandingkan begitu. Saya. Kalau Anda kan masih muda, kalau saya sebenarnya kita sama ya Bu ya. Oke, mungkin ada informasi lain rekan-rekan yang belum saya sampaikan bahwa Mbak Rahma ini atau Bu Rahma ini ya, mohon maaf saya manggilnya Mbak gitu ya karena kita sudah terbiasa menjalin komunikasi secara informal. Jadi Bu Rahma ini itu juga merupakan salah satu reviewers proposal di tingkat nasional. Jadi memang beliau itu sudah sangat memahami ini kira-kira yang bisa diloloskan yang mana gitu. Yang jelas ya teman-teman ya tadi sudah disampaikan analisis situasi secara real itu diperlukan sekali. Kemudian identifikasi prioritas masalah ya, jangan sampai masalah yang diselesaikan ternyata nggak jadi prioritas baik di pemerintahannya maupun di masyarakatnya. Kemudian juga metode yang tepat dan kemudian juga identifikasi terkait dengan tantangan dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kebaharuan gitu ya teman-teman ya. Jadi terima kasih nih kepada Mbak Rahma yang telah memberikan banyak ilmu kepada rekan-rekan mahasiswa. Harapannya setelah ini ayo teman-teman kita coba menyusun satu identifikasi program pemberdayaan yang bisa kita terapkan begitu di masyarakat. Sebenarnya tidak perlu terlalu bombastis ya, tapi paling tidak ini ya Mbak Rahma ya, langsung bisa diterapkan begitu ya, tidak kemudian sangat perfeksionis, tapi memang masyarakat tuh butuh, begitu kan ya Mbak Rahma ya? Oke. Atau mungkin ada ini satu pesan dan pesan untuk adik-adik ini dalam menyusun proposal ke depan seperti apa Mbak? Untuk anak-anak muda itu kan sangat mudah mengakses informasi, lalu mereka punya pemikiran-pemikiran yang kreatif, itu merupakan modal awal adik-adik untuk bisa meraih program-program hibah PKM ataupun model kreativitas yang lainnya atau prestasi yang lainnya yang memang nanti bisa direkognisi kepada konsep pembelajaran adik-adik semua. Jadi saya yakin pasti adik-adik bisa karena mereka itu lebih kreatif dibandingkan dengan generasi saya, bukan Anda, saya. Kita sebenarnya. Oke. Oh ya, saya lupa juga ya. Sebenarnya Mbak Rama,
mahasiswa ini juga bisa menggali ide-ide itu. Kan sekarang ada program MBKM nih Mbak Iya, Rama, betul. Merdeka Belajar Kampus Komisinya Merdeka. kan kepake Iya, kan ya? iya, kan ada membangun desa, studi independen, begitu ya, kemudian KKN. Sebenarnya dari kegiatan itu teman-teman bisa mengidentifikasi nih Betul. kebutuhan terkait dengan mitra atau kondisi lingkungan yang mau menjadi sasaran itu seperti apa. Oke, mungkin itu ya Mbak Rahma ya yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa di kelas kebijakan kesehatan masyarakat. Kita berharap nanti ke depan di pertemuan selanjutnya kita mampu kemudian membuat konsep analisis yang lebih luas, baik itu pemberdayaan secara langsung di masyarakat maupun konsep praktis begitu analisis terkait dengan penyelesaian program kesehatan yang lain. Jadi tidak hanya stunting begitu. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya. wabarakatuh.